Pokok bahasan kita hari ini yaitu pengertian, fungsi, peran pelaku, instrumen, dan jenis pasar modal. Tetap semangat dan perhatikan penjelasan berikutnya ya. Pasar modal adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan untuk melakukan jual beli modal berupa surat-surat berharga atau efek, seperti saham dan obligasi. Ingat ya, pasarnya disebut bursa. Surat-surat berharga yang diperjualbelikan seperti saham, surat utang, dan reksadana disebut efek. Peran pasar modal ada 3. 1. Bagi pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan melalui pajak. 2. Bagi investor untuk mengembangkan nilai investasi, memberikan dividen, dan alternatif investasi. 3. Bagi emiten, untuk memperoleh dana besar, mengurangi ketergantungan bank, dan meningkatkan citra perusahaan. Fungsi pasar modal ada 2. 1. Fungsi ekonomi. 2. Fungsi keuangan. Fungsi ekonomi artinya menyediakan fasilitas yang mempertemukan emiten dan investor sehingga perusahaan dapat memperoleh tambahan modal. 2. Fungsi keuangan artinya memperoleh imbalan keuntungan return bagi pemilik dana. Selanjutnya, pelaku pasar modal ada 4. 1. Emiten artinya perusahaan yang menerbitkan saham. 2. Perusahaan efek, yaitu sebagai penjamin emisi atau underwriter, perantara perdagangan efek atau broker-dealer dan manajer investasi. 3. Bursa efek, yaitu tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan efek pasar modal. 4. Investor, pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek di bursa efek dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut. Selanjutnya, instrumen pasar modal ada 3. 1 saham, 2 obligasi, 3 derivatif. Nah, ekuitas atau saham adalah bukti penyertaan modal di suatu perusahaan terdiri dari saham biasa atau common stock dan saham preferen atau preference stock. Jika mendapat keuntungan disebut dividen atau capital gains, jika mengalami kerugian disebut capital loss atau risiko likuiditasi. Selanjutnya, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh individu atau perusahaan yang butuh dana. Jika mengalami keuntungan akan mendapatkan bunga kupon, capital gain, dan resikonya akan mendapat gagal bayar atau capital loss. Dibandingkan dengan saham, obligasi dapat mendapatkan prioritas ganti rugi jika perusahaan bangkrut. Instrumen yang terakhir, derivatif. Terdiri dari bukti right, warrant, opsi, dan reksadana. Salah satu reksadana yang kita kenal sekarang seperti aplikasi Bibit. Lembaga penunjang pasar modal ada 4, Bank Konstudion, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek. Bank Konstudion adalah bank yang menyimpan dan menjaga aset perusahaan investasi secara kolektif. Biro Administrasi Efek atau BAE menyelenggarakan kegiatan usaha dengan emiten dalam pencatatan berkaitan efek. Wali Amanat, pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Dan pemeringkat efek, perusahaan yang memberikan peringkat. Setiap orang pasti memiliki impian atau cita-cita yang ingin dilakukan saat tua nanti, bukan? Kalau aku sih pengen liburan ke luar negeri terus. Kalau kamu apa? Ingin punya mobil mewah, uang banyak, atau punya apartemen? Boleh. Yang penting sekarang kamu harus get belajar dulu ya, supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu impikan. Setelah kamu mendapat pekerjaan, jangan lupa ditabung ya sebagian gajinya. Tahu tidak,
Menabung ternyata tidak cuma di bank aja loh. Kamu bisa memanfaatkan salah satu instrumen keuangan berupa reksadana. Reksadana itu adalah salah satu dari beberapa instrumen keuangan yang masuk dalam pasar modal. Apa sih pasar modal itu dan apa bedanya sama pasar biasa yang suka kita kunjungi? Penasaran kan pastinya? Pasar modal itu merupakan jasa keuangan yang memfasilitasi masyarakat untuk jual beli modal. Investasi pasar modal tidak sama dengan menabung loh. Ada beberapa kelemahan dan kelebihan pasar modal yang harus kamu cermati. Kalau kamu mempunyai bisnis, kamu terkendala pendanaan. Nah, pasar modal ini nih cocok untuk kamu mendapatkan sumber pendanaan dari para investor. Para investor ini akan mendapat keuntungan dari bisnis kamu. Jika suatu bangsa aktif melakukan investasi, maka bisa dikatakan sangat baik untuk perekonomian di negara ini. Menurut waktu transaksinya, jenis-jenis pasar modal dapat dibedakan menjadi dua macam, pasar perdana dan pasar sekunder. Transaksi yang terjadi saat surat berharga itu dijual pertama kali ke masyarakat disebut pasar perdana. Misalnya nih, saat kamu ingin motor baru dengan merek A dengan buatan PT Jaya Abadi, lalu kamu mendatangi showroom atau dealer yang menjual motor dari PT Jaya Abadi itu. Setelah kamu setuju dan cocok dengan dealer tersebut, kamu bayar deh motornya dan tidak lama kemudian motor kamu diantar. Pembayaran yang diterima dealer tersebut kemudian diserahkan ke PT Jaya Abadi. Nah, di sini PT Jaya Abadi sebagai pihak yang melakukan penawaran umum atau dikenal sebagai emiter, kamu sebagai investor dan dealernya itu sebagai penjamin emisi. Transaksi di pasar sekunder itu terjadi saat saham sudah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Analoginya, sekarang tentang jual beli mobil. Ibaratnya nih, ayahmu mau menjual mobil bekas yang kamu beli dari PT Jaya Abadi. Ayahmu menghubungi dealer mobil bekas tersebut. Di waktu yang bersamaan, ternyata ayahmu ingin membeli mobil bekas. Kemudian, ia mendatangi dealer mobil bekas dan bertemu dengan ayahmu untuk melakukan transaksi. Nah, PT Jaya Abadi selaku pembuat mobil tersebut tidak dilibatkan dalam transaksinya ya. Berarti nih, ayah kamu dan teman ayah kamu berperan sebagai investor, sementara dealer mobil bekas itu berperan sebagai perantara. Transaksi ini terjadi di pasar sekunder sebab terjadi saat saham sudah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Setelah kamu jelaskan tadi, kira-kira kamu lebih suka bertransaksi di pasar yang mana? Pasar perdana, sekunder, atau pasar malam? Pilih yang mana sama saja ya. Sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Semuanya kembali kepada kebutuhan kamu ya. Jadi pastikan kamu sudah menganalisa dan paham dengan investasi yang dimiliki. Kalau kamu tertarik berinvestasi saham di pasar modal nih, aku kasih tahu ya tahapannya berikut ini. Pertama, siapkan dokumen pribadi seperti KTP, NPWP, dan buku tabungan. Kemudian, pilih perusahaan sekuritas yang nantinya akan menjadi perantara perdagangan efek atau broker. Isi formulir yang telah disediakan, lalu setelah rekening efek dan rekening dana nasabah sudah siap, investor dapat langsung mentransfer dana awal ke rekening dana investor. Sekarang, kamu sudah siap deh untuk berinvestasi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai jenis-jenis pasar modal serta mekanisme transaksinya. Setelah memahaminya, kamu berminat menjadi investor seperti aku atau tidak? Jangan lupa pelajari teorinya terlebih dahulu ya.